Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bang Apri TV. Jadi di sini kita akan mengulik mengenai permasalahan galbay dan apa aja yang memang harus kalian lakukan. Jadi kalian harus menghindari beberapa hal yang mungkin nantinya DC ke rumah kalian. Jadi menurut pengalaman pribadi teman-teman, jika ketika DC datang ke rumah, itu kalian jangan pernah melakukan suguhan apapun. Suguhan itu apa bang? Jadi suguhan itu seperti kita menerima tamu. Jadi kalau misalkan DC datang ke rumah, ya biarkan aja di depan pintu atau jangan biarkan mereka masuk. Jangan sampai kalian menawarkan seperti makanan, minuman, itu kalau kalian tahu mereka itu belum sudah makan gitu loh, belum tentu mereka bisa membeli dengan makanan yang kalian dapatkan. Jadi contoh seperti ini, kalian didatangi oleh DC dan ketika DC datang ke rumah, kalian biarkan mereka atau kalian suruh mereka masuk, lalu kalian suguhkan seperti kopi ataupun teh dan kalian memberikan makanan ataupun minuman cemilan gitu ya. Ini mereka itu lebih suka dan malah mereka tidak akan mau pergi dalam melakukan penagihannya. Ini harus kalian hindari banget teman-teman. Jadi kalau misalkan ada DC yang mungkin ingin menagih atau sudah ke rumah kalian, itu kalian wajib pertanyakan terlebih dahulu surat menyuratnya atau surat penagihan resminya. Dan kalau misalkan kalian tidak mendapatkan atau mereka tidak memberikan surat penagihannya, kalian tidak wajib melakukan pembayaran. Dan gue ingatkan kembali, ketika kalian ditagih di rumah ya, jangan pernah melakukan pembayaran sedikit pun kepada DC. Karena itu tidak akan memotong hutang kalian yang ada di aplikasi. Kalian minjamnya online, penerimaan uangnya online, pembayarannya juga online. Jangan pernah melakukan pembayaran apapun ke DC, walaupun dia meminta seperti basa-basinya itu minta uang rokok ataupun uang kopi gitu ya. Jangan pernah kalian kasih teman-teman, karena itu tidak akan memotong hutang-hutang kalian gitu loh. Oke, ini wajib kalian hindari ya. Dan yang kedua, ketika memang kalian memantapkan diri untuk melakukan galbay di aplikasi pinjol, entah itu Easy Cash, ShopeePay, dan lain sebagainya, itu kalian tidak peduli lagi teman-teman yang namanya pinjol gitu ya. Kenapa gue mengatakan ini? Karena ini adalah salah satu membentuk yang namanya mental kalian, mental baja. Bisa menjadi lebih kuat dan kehidupan kalian bisa menjadi lebih baik. Gini contohnya, ketika kalian melakukan galbay tetapi kalian tuh masih memikirkan apakah pinjol dari ini ada di isinya, apakah pinjol ini ada di isinya, itu membuat hancur mental kalian. Yang ada kalian kena mental sehingga kalian tetap mencari uang ataupun pinjaman di lainnya untuk menutupi hutang-hutang kalian dari pinjol yang kalian takutkan itu. Terkadang kita menemukan orang-orang yang mungkin mereka belum merasa bodoh gitu ya. Ada gue temukan dia melakukan pembayaran ke pinjol yang ada di isinya, ada debt collectornya, DC lapangannya datang ke rumah. Dia memberikan pembayaran terus-menerus ke pinjol yang ada di isinya. Tanpa sadar, dia tidak melakukan pembayaran ke pinjol legal resmi OJK, tetapi tidak ada DC-nya. Dia abaikan, dia tidak melakukan pembayaran. Tanpa kalian sadari, kalian melakukan hal seperti itu ya. Ini bisa mempengaruhi ke pinjol yang kalian bayarkan terus. Ya percuma ya kalian melakukan pembayaran terus-menerus ke pinjol, contohnya Kulaku, dan di isi cash kalian tidak bayar, itu percuma, mempengaruhi juga ke Kulaku kalian walaupun kalian rajin melakukan pembayaran gitu loh. Jadi intinya ketika kalian memang meniatkan diri untuk melakukan galbay, meniatkan diri untuk menjadi hidup lebih baik, itu kalian tidak mau lagi tahu apa itu yang namanya pinjol, DC pinjol, penagihannya dan lain sebagainya. Kalian abaikan aja teman-teman. Bila perlu kalian bisa melakukan ganti nomor WA, ganti nomor, hidup tenang ya. Ketika DC datang ke rumah ya kalian katakan aja kalian tidak memiliki uang. Kalian jangan pernah menjanjikan apapun teman-teman. Intinya ketika DC ke rumah jangan pernah melakukan yaitu memberikan
janji apapun. Ini penting banget. Karena kalau misalkan kalian memberikan janji kepada DC, misal contoh nih ujuk-ujuk hari ini datang dan kalian mengatakan hari ini saya belum bisa bayar karena saya tidak ada uang. Ya insya Allah atau besok saya bayar. Itu kalian sudah memberikan janji sehingga DC akan datang ke rumah kalian besok karena kalian sudah mengatakan saya besok bayar. Ya, intinya kalian jangan memberikan janji apapun, entah itu ke DC lapangan ataupun DC WA. Karena nanti kalau kalian memberikan janji kepada DC WA juga, itu akan menjadi barang bukti bahwa kalian ingin melakukan pembayaran, teman-teman. Intinya jangan memberikan janji apapun. Dan untuk hal yang ketiga ya seperti yang pertama gue katakan tadi, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian tuh melakukan gali lubang tutup lubang, karena itu tidak menghapus hutang kalian, tidak mengurangi hutang kalian, tidak memperdikit hutang kalian. Yang ada malah makin banyak hutang kalian. Karena apa? Karena kalian takut dalam penagihannya, ancamannya. Mungkin ada yang diancam seperti ingin diberikan barang-barang ataupun pesanan online yang belum dibayar. Itu banyak ya seperti itu ya. Nah, asal kalian tahu teman-teman, ketika DC melakukan seperti contoh nih ya, dia akan memesankan pasir, itu banyak banget tuh gua pernah dengar. Jadi ingin memesankan pasir beberapa banyak itu ke rumah kita, sehingga kita ketakutan karena pasir itu belum dibayar. Asal kalian tahu teman-teman, ketika kita pesan pasir ataupun barang lain sebagainya, itu kita harus memiliki atau kita memberikan DP terlebih dahulu. Jadi tidak bisa semena-mena kita pesan, kita kirim ke rumah ini, karena dari pihak seperti pangkalan pasir itu juga mengetahui gitu loh. Banyak hal-hal yang kejadian seperti ini ujung-ujungnya yang dikirim bukan rumahnya, sehingga mau nggak mau mencapaikan diri aja ya, menaikkan pasir ke mobil, turunin lagi, naikin lagi, turunin lagi ya. Jadi dia pasti meminta DP. Nah, ini kalian perhatikan teman-teman, kalian jangan pernah takut dengan ancaman seperti ini. Intinya ketika memang ada ancaman apapun, jangan pernah memberikan janji dan juga jangan pernah memberikan uang kepada DC yang datang ke rumah. Dan setelah itu kalian jika ingin lebih hidupnya tentram dan hidupnya menjadi lebih baik, kalian ingat kata-kata ini. Lakukan galbay, kuatkan mental, dan tidak memperdulikan lagi apa itu yang namanya pinjol ya. Mau itu DC-nya, mau itu penagihannya, mau itu aplikasinya, itu kalian tidak memperdulikan lagi teman-teman. Intinya kalian bisa menguatkan mental kalian sehingga kalian bisa membangun kehidupan kalian menjadi lebih baik ya. Gua dapat mengatakan seperti ini ya karena gue juga menurut dari pengalaman pribadi sendiri teman-teman. Jadi gue juga melakukan galbay ya, walaupun nggak banyak tetapi kita tetap melakukan galbay ya. Jadi tetap ada penagihan gitu loh ke rumah. Jadi setiap DC datang ke rumah, gue tuh mengatakan ya gue tidak ada uang dan gue nggak mau bayar ya. Dia mau mengatakan apapun itu gue nggak peduli. Dia mau bawa RT RW gue juga nggak peduli ya. Masalah kita ini kemana? Masalah kita ini di hutang piutang di aplikasi, dan Anda ditugaskan hanya untuk menagih, mengingatkan, tidak menagih ya, mengingatkan penagihan. Tidak ada peraturan OJK untuk menyuruh dari DC melakukan penagihan ke nasabah, hanya boleh mengingatkan. Dan jika DC melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, itu kita wajib melaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian teman-teman. Intinya jangan pernah takut dengan apapun itu ancaman DC ketika kalian memang ingin menjadi hidup kalian lebih baik. Oke, jadi mungkin untuk videonya cukup sampai di sini aja. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan juga bisa berguna buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.